Kita lanjutkan materinya ya. Jadi kemarin kita belajar tentang matriks. Ya pada dasarnya kita bisa bentuk, bukan dasarnya, salah satu contoh gitu ya, penggunaan matriks itu terkait dengan transformasi linier, yaitu kita petakan sebuah vektor ke vektor lagi. Dalam hal ini misalkan saya punya vektor A, vektor RA gitu ya, dengan koordinat X, Y, A. Itu kita transformasi melalui suatu transformasi T, sehingga sekarang vektor A itu jadi vektor RB gitu ya setelah ditransformasi. Dalam hal ini kemarin diambil contoh misalkan transformasinya adalah rotasi sebesar phi, sehingga kita bisa bikin koordinat yang baru XB, YB misalkan, itu adalah vektor A ya, setelah dirotasi sebesar V gitu ya, dimana XB, YB-nya terkait dengan XA dengan persamaan ini ya, XB sama dengan cos V XA minus sin V YA, dan YB adalah sin V XA ditambah cos V YA. Sehingga kita punya persamaan gitu. Nah, bentuk persamaan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks, seperti ini ya, dimana itu sin cos V min sin V cos V itu disebut sebagai matriks transformasi, dalam hal ini nyatakan dalam T gitu. Nah, kemudian kita bicara juga tentang matriks secara umum, bahwa matriks itu adalah kumpulan bilangan-bilangan yang disusun dalam baris dan kolom, di mana orde dari matriks itu adalah jumlah baris dikali jumlah kolom gitu ya. Jadi kalau di sini kita ada M baris dan N kolom, maka orde dari matriksnya adalah M kali N. Kemudian pakai juga notasi indeks biasanya. Jadi A, IJ misalkan, di mana I itu menyatakan indeks baris dan J menyatakan indeks kolom. Kemudian jika M-nya sama dengan N atau jumlah baris sama dengan jumlah kolom, maka matriksnya biasanya disebut sebagai matriks persegi atau square matrix. Nah, kemarin juga ada contoh-contohnya. Jadi kalau saya punya matriks A, itu matriks 2 kali 3, isinya 2, 4, 5, 3, 7, 8 gitu. Maka kita bisa tuliskan komponen-komponennya. Jadi A11 adalah 2, misalkan A12 itu 4, A13 itu 5, dan seterusnya. Nah, kita juga sudah berapa? Nah, kemudian vektor juga bisa kita nyatakan sebagai matriks ya, setelah kita definisikan basisnya tentunya, nyatakan dalam matriks kolom ya. Jadi satu kolom. Nah, kemudian operasi-operasi pada matriks, ada penjumlahan, di mana ketika penjumlahan itu orde matriksnya harus sama. Jadi kalau matriks 1 M kali N, B-nya juga M kali N, maka C adalah suatu matriks lagi yang ordenya juga M kali N. Cara menjumlahkannya ya kita jumlahkan saja per komponen, gitu ya. Makanya orde matriksnya harus sama. Ini contoh juga. Dan kemudian dia bersifat komut ya, jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian juga ada perkalian dengan skalar, yaitu penskalaan. Hasilnya adalah matriks dengan orde yang sama, di mana semua komponennya kita kalikan dengan skala tersebut ya. Nah, kemudian juga kita belajar tentang perkalian matriks. Untuk supaya dua buah matriks itu bisa dikalikan, maka jumlah baris atau jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Gitu. Kemudian kita kali-kalikan yang baris dengan yang kolom, sehingga ya di sini kita udah ada beberapa contoh kemarin. Nah, yang jelas secara umum dia tidak komutatif,
bahwa AB itu tidak sama dengan BA. Jadi itu harus be careful ya, harus hati-hati ketika kita bekerja dengan matriks. Kemudian dia juga asosiatif ya, di mana AB, C ordernya itu tidak pengaruh, jadi artinya A kali B dikalikan dulu kemudian dikalikan C itu sama saja dengan A, B kali C dikalikan dulu kemudian dikalikan dengan A. Tapi hati-hati order, karena dia tidak komut jadi ordernya juga pengaruh. Kemudian dia distributif terhadap penjumlahan. Hati-hati juga urutan pengaliannya. Kemudian ada transpose cuman menukar saja baris dengan kolom. Jadi yang asalnya ordernya di baris jadi di kolom gitu ya. Jadi kalau saya punya matriks AIJ di transpose, maka indeksnya aja ditukar jadi AJI gitu. Kemudian ada matriks-matriks persegi, ada matriks identitas, ada matriks nol, kemudian juga kita nanti punya ada matriks ortogonal. Contoh matriks ortogonal sebenarnya adalah yang ini ya, yang rotasi ini. Matriks rotasi ini adalah matriks yang ortogonal. Kita bisa cek. Nah, kemudian kita juga belajar sedikit terkait dengan determinan kemarin. Jadi kalau saya punya suatu matriks ya, yang kita relasikan dengan transformasi linier, kemudian kita transformasikan basis-basisnya gitu ya. Di sini IJ. Kemudian kita lihat area yang dibentuk oleh basis. Ya. Kemudian kita hitung juga area yang dibentuk oleh vektor yang sudah ditransformasi tadi. Kemudian kita bandingkan, kalau kita bandingkan maka kita akan dapatkan yang kita sebut sebagai determinan gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ketika kita bicara determinan, ini adalah salah satu interpretasi dari determinan. Ya, dia tidak harus terkait dengan apa namanya, dengan suatu transformasi gitu ya, dengan suatu matriks transformasi. Nah, jadi kita harus mencari suatu metode yang lebih umum gitu ya, untuk menghitung determinan dari sebuah matriks. Nah, sekali lagi ini kita sekarang bicara tentang matriks persegi ya. Kita bicara tentang matriks persegi. Jadi determinan ini kita dalam hal ini hanya ada kalau matriksnya persegi. Nah, jadi kalau kita punya matriks persegi 2 kali 2, kita punya matriks persegi 2 kali 2, 2 kali 2, maka kita sebut saja misalkan matriks A gitu, A, B, C, D, maka dari yang atas juga kelihatan determinan dari A, biasanya kita nyatakan sebagai A pakai mutlak begini gitu ya, itu menyatakan determinan. Biasanya kalau A-nya matriks, itu sama dengan AD min IC. Gitu ya. Nah, kalau matriksnya 3 kali 3, misalkan kita punya A, B, C, D, E, F, G, I misalkan. Nah, seperti ini. Nah, maka untuk menghitung determinan,
Ya, paling sederhana, yang paling umum digunakan itu pakai rumusan Sarus ya namanya. Tapi ini hanya berlaku memang di 3x3 saja. Saya lupa nulisnya gimana, Sarus. Oh iya benar, Sarus. Kita punya aturan Sarus. Aturan Sarus yang menyatakan bahwa ketika kita menghitung determinan A, nah mungkin ingat gitu, saya tuliskan dalam bentuk begini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, gitu. Nah biasanya kita perpanjang, saya tuliskan yang 2 lagi, ini adalah A, B, D, E, G, H, gitu. Jadi ini extension, perluasannya. Nah, kemudian kita ambil suku yang miring begini, suku yang miring ke kanan itu kita kasih nilai positif, artinya ini sama dengan A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Kemudian kita ambil juga yang miring ke kanan, yang miring ke kiri, yang miring ke kanan, benar. Nah, yang miring ke kanan ini kita kasih tanda negatif, sehingga di sini dikurang B kali D kali I minus A kali F kali H minus C kali E kali G. Nah, gitu. Jadi tinggal dikali-kalikan saja. Itu untuk yang matriks 3x3 ya, spesifik gitu ya. Nah, apakah kita akan coba, apakah memungkinkan kita mendapatkan bentuk yang lebih umum gitu ya. Nah, jadi ini aturan Sarus. Nah, jadi kita dapatkan determinannya adalah ini. Untuk yang 2x2, untuk yang 3x3, ini untuk 2x2. Ini untuk yang 3x3. Kita akan coba, nah ini bisa saya tuliskan, saya kumpulkan. Ada A di sini. Ini adalah EI minus FH, bisa saya tuliskan begini. Minus FH dikurangi B. Berarti DI minus mana B? FG minus di plus lagi C dikali dengan DH minus
E kali G. Bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi yang A saya kumpulkan, yang B saya kumpulkan, yang C juga saya kumpulkan. Nah, lihat di sini, EI minus FH itu mirip seperti AD minus BC gitu ya. Jadi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk determinan juga. Jadi ini adalah A dikalikan determinan suatu matriks 2 kali 2, yaitu E, di sini I, di sini F, di sini H, kurangi B, dikalikan dengan sini apa? D, sini I, sini F, sini G, ditambah C, dikalikan D, sini H, ini E, ini G. Nah, kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini, suku yang ini, ABC ini, suku ABC ini adalah komponen A di baris pertama. Ini adalah komponen A di baris pertama yang merah ini. Sedangkan yang biru-biru ini adalah disebut sebagai apa namanya ini teh? Minor ya, disebut sebagai minor. Ini juga minor. Ini juga minor. Ini kita sebut sebagai minor 1-1. Ini minor 1-2. Ini minor 1-3. Ini adalah A1-1. Ini adalah A1-2. Ini adalah A1-3. Nah, jadi secara umum, nah minor itu apa sebenarnya? Jadi kalau saya punya matriks A, kalau saya tuliskan lagi matriks A, tadi 3 kali 3, A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, gitu. Jadi untuk mencari minor misalkan, Anda mau nyari minor 1-1 misalkan ya. Itu terkait dengan ini, terkait dengan A1-1. Jadi kalau saya ambil yang ini, misalkan yang A1-1 yang A, kemudian Anda buang yang ini, suku yang baris dan kolom yang mengandung A, nah berarti kan sisanya ini, ya, tinggal EF, HI. Nah, di sini berarti kita punya bahwa minor untuk 1-1 itu sama dengan determinan dari EF, HI ini, sisanya ini. Kalau Anda mau menghitung minor berapa? 22 misalkan, kalau saya tuliskan lagi di sini, A, B, C, D, E, F, G, H, I misalkan begitu. Kita mau nyari misalkan minor 22. Nah, ini sama dengan
22 adalah yang ini, E berarti. Nah, Anda buang semua baris dan kolom yang mengandung E. Berarti kolom ini dan baris ini. Berarti sisanya tinggal A, C, G, I. Nah, maka minor 22 itu adalah determinan dari sisanya ini ya. A, C, G, I. Lagi misalkan satu lagi. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Itu mau nyari misalkan minor berapa? 1-2 misalkan ya. Kita mau nyari minor 1-2. Maka kita lihat 1-2. 1-2 adalah B. Kita buang baris dan kolom yang mengandung B. Kita buang ini. Kita buang ini. Nah, kita lihat sisanya. Sisanya adalah DFGI. DFGI. Nah, ini kalau matriksnya 3x3. Kalau matriksnya 4x4 misalkan. Sebut aja misalkan matriks B. 4x4 misalkan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P misalkan. Ini ngitungnya juga sama. Kalau saya mau menghitung misalkan minor berapa? 23 misalkan. Kalau minor 23 berarti kan baris kedua kolom ketiga, yang ini G. Berarti kita buang semua baris dan kolom. Nah, sekarang sisanya adalah bukan lagi 2x2, tapi sisanya adalah 3x3. Jadi menghitung minor itu sama dengan menghitung determinan 3x3. Menghitung A, B, D. Mana lagi? I, J, L, M, N, P. Ini kita sebut sebagai minor. Jadi setiap matriks kita bisa menghitung minornya ya. Nah, dari minor ini sebenarnya kita bisa konstruk apa yang disebut sebagai matriks kofaktor. Bisa konstruk apa yang disebut sebagai matriks kofaktor. Jadi kalau saya punya matriks A, atau matriks A persegi, gitu ya. Misalkan kita punya matriks A persegi, maka kita bisa definisikan apa yang disebut sebagai matriks kofaktor A. Kita sebut misalkan CIJ. Matriks CIJ ini adalah min 1. Ini adalah komponen matriks kofaktor I plus J dikalikan dengan minor IJ. Sudah minor IJ. Ini adalah komponen dari matriks kofaktor. Komponen dari matriks kofaktornya
IJ adalah sekali lagi I adalah indeks barisnya, J adalah indeks kolomnya. Nah, contohnya misalkan untuk matriks 2x2 aja yang gampang dulu. Contoh misalkan kita punya matriks A, bentuknya apa? ABCD lah gitu ya. Sekarang kita akan coba cari kofaktor, matriks kofaktor dari A ini. Ya. Berarti matriks kofaktor dari A tentunya suatu matriks juga yang isinya C11, C12, C21, C22 gitu. Nah, sekarang kalau kita hitung, maka CIJ, kita hitung C11, C11 itu sama dengan min 1 dikali 1 plus 1 dikali minor 11. Nah, minor 11 berarti kan karena ini matriksnya 2x2, jadi minornya ngitungnya gampang ya. Jadi cuma matriks 1x1. Sekarang kalau kita lihat di sini, A11 adalah yang ini. Kalau saya buang baris dan kolom yang mengandung ini, itu maka tinggal kita punya tinggal D aja di sini ya. Jadi artinya minor 11-nya cuma yang D aja. Min 1 pangkat 2 itu 1 plus 1. Kali ini jadi D. C12 berarti min 1 pangkat 1 plus 2 kali minor 12. Minor 12 berarti yang dibuang adalah B. Berarti sisanya adalah C. C21 minus ya, sorry. Min 1 pangkat 2 plus 1 kali minor 21, berarti hasilnya apa? 21 itu adalah C, berarti yang dibuang sisanya adalah B. Di minus B di sini. Dan C22 itu adalah min 1 pangkat 2 plus 2 minor 22. Ini A ya. Nah, sehingga matriks kofaktornya C sama dengan D minus C minus B A. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Jadi sekali lagi, perhitungan determinan itu kita bisa gunakan relasi ini ya. Kita bisa gunakan relasi minor untuk menghitung yang lebih umum tentunya ya. Jadi kalau rumusnya Sarus ini kan dia spesifik hanya 3x3. Nah, tapi kalau saya punya matriks yang umum begini, itu bisa kita
bisa kita perluas gitu ya, bisa kita perluas. Jadi artinya untuk mencari determinan secara umum, jadi kalau saya punya matriks A, isinya adalah A, IJ gitu, ini adalah matriks persegi, maka saya bisa hitung determinan dari A. Nah, itu berarti kita ambil komponen baris pertama semua. Jadi ini kalau yang 3x3 kan berarti ABC. Saya ambil ABC gitu. Nah, komponen baris pertama itu berarti kan saya pilih A barisnya 1, J-nya jalan. Nah, tapi di sini ada plus, ada minus ya. Plus minusnya nanti terkait dengan ini juga. Sama dengan ketika kita menghitung kofaktor. Jadi saya tuliskan di sini ada min 1 I plus J. 1 plus J. Di sini ada AIJ, A1J. Jadi A1J itu satunya berarti baris pertama maksudnya. Kolomnya jalan dikali minor 1J. Kita jumlahkan J dari 1 sampai N. Ini kita sebut sebagai apa namanya? Laplace expansion gitu ya namanya, kalau nggak salah. Pas ya. Laplace formula. Ya, Laplace formula. Formula untuk hitung determinan. Ini 1 ya, bukan I ya. Ini 1, ini 1, ini 1. Nah, sebenarnya tidak harus 1 sih ya. Kita bisa ambil baris kedua, mau baris ketiga. Jadi di sini itu sebenarnya nggak ada masalah ya. Bahkan kalau mau ditukar baris dengan kolom juga nggak ada masalah sebenarnya. Jadi yang jalan di barisnya, yang ditahan fix itu adalah kolomnya. Itu juga nggak ada masalah sebenarnya. Tapi daripada pusing, kadang-kadang ya udah kita fix aja. Kita pilih baris pertama yang dijalankan gitu. Nah, ini adalah salah satu formula umum sebenarnya untuk mencari determinan. Dan berlaku bagus sebenarnya untuk matriks-matriks yang kecil gitu ya. Untuk matriks-matriks orde besar tentunya ini tidak lagi efisien. Jadi banyak sekali algoritma teknik-teknik untuk menghitung determinan dengan matriks yang besar yang jauh lebih efisien gitu ya. Tapi karena kita sebenarnya jarang sekali dalam hal ini menghitung matriks yang ordenya besar, paling banter juga 4 atau 5 gitu ordenya. Tapi di sini sebenarnya problem di Laplace formula itu adalah kita menghitung determinan. Kita misalkan yang ini, nah yang ini. Kita mau menghitung determinan matriks 3x3. Determinan matriks 3x3 itu caranya ketika dinyatakan dalam itu kan dihitung dalam minor. Masalahnya minor itu juga menghitung determinan gitu. Jadi menghitung determinan 3x3 itu dinyatakan dalam determinan 2x2. Nah, nanti kalau kita ngitung determinan 4x4, berarti ketika kita rumuskan dalam formula Laplace, itu berarti kita dinyatakan dalam determinan 3x3. Terus sekali lagi determinan 3x3 nyatakan dalam determinan 2x2. Jadi rekursif dia. Nah, pengerjaannya dan itu tidak efisien.
Nanti kita lihat ketika tutor mungkin lah ya. Jadi saya akan bahas pas tutor menghitung determinan pakai cara yang lain gitu ya. Dalam hal ini sekarang kita butuh cuman cara yang biasanya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Sekarang properti dari determinan. Yang pertama, determinan dari matriks identitas itu sama dengan 1 tentunya. Anda bisa hitung sebenarnya itu. Kemudian kalau saya menghitung determinan A di transpos ya, itu sama dengan determinan A. Artinya tadi saya bilang mau pakai baris, mau pakai kolom sebenarnya sama aja. Karena kalau saya transpos hasilnya sama determinannya. Kemudian nomor 3, determinan A kali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Ini juga menarik. Jadi kalau saya punya matriks dikalikan, maka determinannya juga dikalikan gitu ya. Determinan A kali determinan B. Mana lagi ya? Oh ya, kalau saya punya skala, determinan alfa kali A itu adalah alfa kali N besar dikalikan determinan alfa ya. Determinan A. Dengan N di sini adalah order matriksnya. Karena square ya. Karena square maka order matriksnya adalah N kali N. Jadi, N. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Pertanyaan dulu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Ambil contoh misalkan 2 kali 2 mah mudah ya, tinggal pakai rumusnya aja. Jadi saya akan langsung ambil 3 kali 3 aja. Sekarang saya punya matriks A. Bentuknya adalah 1, 0, min 1, min 2, 1, 0, 1, min 1, 2 misalkan. Nah, matriksnya ini. Nah, sekarang kita akan coba hitung determinan A-nya. Kita akan coba pakai sarus yang paling sederhana ya. Jadi determinan A
kita tuliskan lagi 1, 0, min 1, min 2, 1, 0, 1, min 1, 2. Sama dengan, kita perluas ya. Jadi saya tulis lagi 1, 0, min 2, 1, 1, min 1. Nah, kemudian kita hitung suku-suku diagonalnya. Yang ini yang positif. Mungkin saya pakai ini kali ya, lebih gampang. Nah, ini berarti berapa tuh? 1 kali 1 kali 2. 2 ditambah, ambil lagi yang positif. Ini adalah 0. Ditambah, ambil lagi yang positif. Min 1 kali min 2. Minus 2. Kali min 1. Jadi minus 2 ya. Iya. Sekarang ambil yang minus. Yang minus yang ini. 0. 0. Minus lagi. Ambil yang ini. 0. Minus lagi. Ambil yang ini. Minus 1 jadi Min 1 plus ya. Jadi kita dapatkan 1 ya. Iya. 1. Ya, 1 Pak. Jadi determinan A-nya adalah 1. Ini pakai sarus kita bisa langsung dapatkan kalau, tapi sekali lagi ini hanya berlaku untuk 3 kali 3. Kita coba pakai Laplace. Jadi kita ambil, sekali lagi, kita ambil kolom ini, saya ambil 1, di sini, ambil baris atas maksudnya, saya ambil 1, nah, dikalikan minornya, berarti minornya adalah determinan sisanya berarti yang mana? 1, 0, min 1, 2, kurangi, sekarang suku yang kedua, 0, dikali dengan, sisanya berapa coba? Ayo. min 2. Min 2, 0. 0, 1, 2. 2. Ditambah baris berikutnya adalah min 1. 1. Dikali sisanya adalah? Min 2, 1, 1, min 1. Min 2, 1, 1, min 1. Jadi ini sama dengan 1 kali determinan ini, berarti kan ini dikurang yang ini. 2. 1 kali 2 kurang 0. Kurangi 0 karena ini 0 ya. Ditambah min 1 dikali 2. 1. 2 dikurang 1. 2 dikurang 1. Berapa tuh 2 kurang 1? 1. Jadi hasilnya adalah 2 min 1 sama dengan 1. Oke. Nah, tapi sekali lagi tidak harus ngambil baris pertama. Jadi saya bilang ini kan kita ngambil baris pertama nih. Yang ini tuh adalah baris-baris pertama. Tidak harus ngambil baris pertama. Kita bisa ambil misalkan saya ambil kolom ke 1 misalkan. Misalkan sekarang saya tuliskan lagi matriks A-nya berapa tadi? 1, 0, min 1, 0, min 1. Min 2, 1. Min 2, 1, 0. 1, min 1, 2. 1, min 1, 2. Nah, sekarang misalkan kita ambil kolom 1 misalkan.
Kolom 1 berarti kan yang ini ya. Saya ambil kolom yang ini. Yang kolom 1 ini. Nah, kalau saya ambil kolom 1 ini, berarti determinan A-nya itu sama dengan 1 dikali minornya. Minornya berarti 1, 0, 1, 0, min 1, 2. 1, 2, dikurangi minus 2, kali minornya. 0, min 1, min 1, 2. 0, min 1, min 1, 2, ditambah 1, kali minornya. 0, min 1, 1. 1, 1, 0 ya? Iya. Nah, jadi kalau saya hitung, berapa tuh? Berarti 2. 2. 1 kali 2. 2 dikurangi 0. Ditambah. Min 2. Min 2. Min 2. Min 1. Iya, min 1. Min 1 kali 2 maksudnya. 1 kali 1 ya. Jadi hasilnya 2. Minus 2. Udah 1. Dengan 1. Hasilnya sama. Nah, jadi karena kita punya kebebasan begini ya. Kalau kita punya kebebasan begini, jadi paling gampang kalau kita mau nyari pakai ini, pilih yang baris atau kolomnya paling banyak nolnya. Kalau ada 0 memang. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau saya ambil baris pertama, itu kan ada 0 di 1, 2. Itu kan lumayan, kita nggak harus ngitung suku yang ini. Karena dikalikan dengan 0 kan. Kalau yang ini saya ambil kolom pertama itu kan nggak ada 0-nya. Karena nggak ada 0-nya, jadi kita harus hitung semua determinannya gitu. Jadi paling aman, paling enak sih kalau kita ambil baris atau kolom yang banyak 0-nya. Karena lumayan menghemat waktu. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Belum, Pak. Jelas ya? Hitungnya ya? Iya, Pak. Nah, nanti kalau 4 kali 4 juga sama. Cuman 4 kali 4 berarti setelah ngitung 4 kali 4, nanti kan dinyatakan dalam 3 kali 3. Nah, ngitung lagi yang 3 kali 3 gitu. Kalau mau pakai Laplace. Lama sih pasti. Nah, jadi itu adalah determinan ya. Nah, sekarang ada satu properti lagi terkait dengan matriks persegi yang kita sebut sebagai matriks inverse. Matriks inverse. Idenya dari mana sebenarnya? Idenya adalah misalkan saya punya persamaan linear. Misalkan kita punya SPL, terdapat SPL. SPL itu maksudnya sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear. Biar gampang kita ambil yang 2 kali 2 aja. Misalkan di sini saya punya AX plus BY sama dengan W dengan U. Dan CX plus DY sama dengan W misalkan. Ini adalah sistem persamaan linear. Dan tentunya sudah biasa menghitung solusinya kan ya. Bisa pakai substitusi, bisa pakai eliminasi. Nah, coba diselesaikan pakai apa? Pakai substitusi misalnya. Kita cari solusinya. Cari solusi itu maksudnya apa berarti? Berarti kita cari U dan W kan berarti ya.
Salah. U dan W. Cari X dan Y. Maksudnya. Cari X dan Y. Nah, kita bisa pakai eliminasi gitu ya, paling gampang misalkan. Yang atas saya kalikan D misalkan, yang bawah saya kalikan B. Terus saya kurangi kebayang nggak maksudnya? Yang atas saya kalikan D, jadi AD X ditambah BDY sama dengan U kali D. Saya tuliskan D kali U. Yang ini berarti saya biarkan CX ditambah, yang bawah saya kalikan B. BD Y sama dengan B. Oke. Kemudian kita eliminasi. Berarti ini suku ini habis. Berarti sisanya adalah X dikali AD min BC sama dengan DU minus BW. Jadi kita dapatkan tuh X-nya. 1 per AD min BC dikalikan dengan DU min BW. Jadi Y-nya berapa tuh? Kok B? Oh ya benar. DU. Iya benar. Sebentar. Iya benar. Y-nya berarti berapa? 1 min AD min BC. Tinggal substitusi balik aja. Berarti minus C W plus A CU plus AW. Nah ini tinggal eliminasi biasa sih. Nah kita dapat solusinya. Nah, tapi yang menarik adalah sistem persamaan linear ini, seperti yang sudah diperhatikan sebelumnya, dibahas minggu kemarin, itu dapat dinyatakan dalam bentuk matriks. SPL itu dapat dinyatakan dalam bentuk matriks. Dalam bentuk matriks, dalam hal ini berarti saya punya koefisiennya adalah ini A, B, C, D kalikan X, Y sama dengan UV, UW. Nah, ini ekivalen dengan ini. Oke. Nah, jadi ini adalah matriks koefisiennya. Saya sebut aja ini A misalkan. Dot dengan R sama dengan V misalkan. Ini ekivalen juga dengan persamaan seperti ini. Dan kita pengen mencari R. Tapi saya udah tahu kok R ini. R itu dalam bentuk seperti ini. Ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk matriks. Kalau saya nyatakan dalam bentuk matriks, maka saya punya di sini adalah XY
sama dengan 1 dibagi AD min BC dikali vektor lagi di sini DU, atau saya langsung aja lah ya, D minus B dikali minus C A dikali UV UW. Ini juga bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, sekarang dilihat di sini. Nah, jadi ternyata R atau XY itu bisa dinyatakan ke dalam sebuah matriks juga, ya, dikalikan dengan vektor UW gitu ya, atau vektor V dalam hal ini. Gitu. Nah, jadi persamaan ini adalah persamaan matriks. Ini adalah sistem persamaan linear AR.V. Itu kita bisa tuliskan dalam bentuk untuk mencari solusi. Cari solusi, artinya kita mencari R, maka kita bisa tuliskan R itu adalah suatu matriks lagi, ya, dikalikan dengan V. Nah, matriks ini kita sebut sebagai matriks inverse. Di sini adalah inverse matriks inverse. Matriks inverse dari A. Nah, kalau kita cocokkan lagi di sini, karena ini kita tahu adalah R sama dengan ini adalah berarti matriks inverse-nya ini adalah V-nya. Nah, jadi kalau gitu, kalau saya punya matriks A, jadi jika terdapat matriks persegi 2 kali 2, misalkan A sama dengan AD, AD sih, AB CD, maka A inverse itu sama dengan tadi AD min BC itu sama dengan apa? Determinan. Dengan determinan. Jadi ini adalah dengan 1 per Determinan A. Determinan dari A dikali tadi D minus B minus CA itu sama dengan apa? Kofaktor. Yang ini itu adalah matriks kofaktor dari A. Jadi ini adalah dikali matriks kofaktor dari A. Nah, jadi secara umum definisi dari apa namanya inverse matrix itu adalah itu ya. Nah, sekarang apakah semua matriks persegi itu punya inverse? Punya inverse nggak semua matriks? Apa syaratnya? Saya kayaknya ada yang kebalik ya. Kebalik lihat di sini. Kalau kofaktor itu kan minus C minus B. Sedangkan yang kita punya adalah di sini minus B minus C. Jadi ini kofaktor tapi kita transpose ya. Ditukar suku ini.
Jadi ini adalah definisi umum dari matriks inverse ya. Dari matriks inverse. Tidak hanya berlaku untuk 2x2 ya, untuk 3x3, 4x4, dan seterusnya ini tetap berlaku. Nah, tadi kita bilang bahwa mencari kofaktor itu kan sama dengan kita mencari minornya gitu ya. Mencari minor tuh sama dengan mencari determinan gitu ya. Dan mencari determinan tuh kalau ordernya besar juga gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita kerja dengan matriks 4x4 misalkan. Kalau kita bekerja dengan matriks 4x4 kan berarti kita harus nyari minor 16 kali gitu ya. 16 komponen semua. Nanti kita lihat pas tutor juga sekalian ya. Metode lain untuk mencari inverse matrix ya. Ada pertanyaan dulu? Kira-kira apa syaratnya supaya objek ini atau suatu matriks ini punya inverse? Lihat cukup di sini. Di sini ada 1 per. Kalau 1 per berarti gimana? Berarti determinannya nggak boleh 0 ya Pak? Determinannya nggak boleh 0. Jadi suatu matriks persegi itu kita katakan invertible. Invertible itu berarti punya inverse. Jika determinan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi tidak boleh sama sekali, tidak boleh sama dengan 0. Nah, sebenarnya kalau dalam hal ini itu apa namanya? Make sense ya. Make sense dalam artian kalau kita lari ke SPL secara geometri, kalau kita bicara dalam apa namanya? Dalam konteks sistem persamaan linear ini, sistem persamaan linear, kita tahu kan persamaan linear tadi AX plus BY sama dengan W itu menyatakan sebuah garis. Ini menyatakan sebuah garis warna biru. Menyatakan sebuah garis gitu. Dan CX plus DY sama dengan ini sama dengan U. Sama dengan V, sama dengan W, sorry. Sama dengan U. CX plus DY juga sama, dia menyatakan garis. Nah, ketika garis itu kan ada 2 kemungkinan. Dia bisa begini, artinya dia berpotongan di satu titik. Nah, titik perpotongan ini kan adalah solusi. Titik perpotongan ini adalah solusi. Adalah solusi. Unik, solusi yang unik. Nah, karena ada solusi yang unik, berarti ada nilai XY yang unik gitu ya. Nah, berarti kan XY-nya eksis, kalau XY-nya eksis, maka inverse eksis. Nah, dalam hal ini Anda bisa cek sebenarnya ini adalah AD min BC-nya itu tidak sama dengan 0. Atau AD tidak sama dengan BC. Nah,
Tapi ada kemungkinan lain di mana garis ininya begini, garis yang hijaunya begini, garis yang birunya juga begini. Artinya ini tidak berpotongan. Kalau tidak berpotongan, berarti dia tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Kalau tidak ada solusi, ini ya. Tidak ada solusi, ini harus dipakai tanda petik ya. Tidak ada solusi, pakai tanda petik ya. Karena ya, pokoknya dalam hal ini kalau begini tidak ada solusi. Jadi kita perjelas apa yang dimaksud dengan ini. Kenapa dia harus pakai tanda petik. Nah, berarti kalau saya bicara dalam hal ini dua garis ini dia tidak berpotongan, artinya kan dua garis ini punya gradien yang sama. Dua garis ini itu punya gradien yang sama. Sebentar ya. Oke, jadi tidak berpotongan ini adalah artinya mereka berdua punya gradien yang sama. Kalau punya gradien yang sama, sekarang kita lihat gradien untuk garis biru ini sama dengan apa? Gradien untuk garis biru kalau lihat dari persamaannya kan AX plus BY sama dengan U. Berarti gradiennya adalah minus A per B kemiringannya. Kalau yang hijau, masih ingat kan nyari gradien ya? Gradien itu koefisien depan X-nya. Ya. Y sama dengan MX plus C gitu kan. Mm. Kalau ini berarti gradiennya minus C per D. per D. Minus C per D. Minus C per D. Nah, karena dia punya gradien yang sama, karena gradien sama, maka kan minus C per D sama dengan minus A per B. Kalau saya buang sini, ini sama dengan, kalau saya kali-kalian silang, maka AD min BC sama dengan 0. Kalau AD min BC sama dengan 0, ya berarti determinannya sama dengan 0. Jadi dia tidak invertible. Ya dia tidak invertible memang karena dalam hal ini berarti kan solusinya tidak ada. Kalau solusinya tidak ada, ya berarti artinya A inverse-nya nggak ada. A inverse-nya nggak ada, berarti AD min BC-nya sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Jadi punya inverse itu, invertible itu artinya SPL-nya itu dia, kalau dalam konteks SPL ya, SPL-nya itu dia punya solusi yang unik gitu ya. Nah,
Satu hal lagi yang menarik adalah kalau kita punya, sekarang kita tinjau misalkan SPL yang homogen. Saya punya misalkan SPL yang homogen, artinya UV-nya sama dengan 0, jadi AX plus BY sama dengan 0, dan CX plus DY sama dengan 0. Ini SPL homogen. SPL homogen itu berarti suku belakangnya sama dengan 0. Nah, saya bisa konstruk, bisa nyatakan dalam bentuk matriks. Saya punya dalam bentuk matriks yang jadi begini, A, B, C, D, X, Y sama dengan 0. Oke. Berapa X-nya, berapa Y-nya? Berapa X, berapa Y? Kalau kita bicara dalam hal seperti ini, ya kita lihat aja. Karena belakangnya 0, ya. Iya, oke. Ini saya samain lagi. Ini kita kasih warna biru untuk menyatakan persamaan garis yang biru. Ini kita kasih warna hijau untuk menyatakan dia warna hijau, garis hijau. Nah, karena belakangnya sama dengan 0, jadi kalau X-nya sama dengan 0, tentunya Y-nya sama dengan 0 untuk kedua kasus. Jadi artinya garis biru maupun garis hijau itu pasti lewat ke titik 0,0. Jadi dia kedua garis pasti lewat ke 0,0. Baik garis yang hijau maupun garis yang biru. Nah, artinya solusi yang dia punya itu pasti cuma yang ini. Karena kedua garis itu pasti berpotongan cuma di 0,0. Jadi secara umum kedua garis itu berpotongan di 0,0. Artinya satu-satunya solusi itu cuma di X-nya 0 dan Y-nya 0. Jadi di sini X-nya sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, itu adalah solusi. Nah, tapi ini adalah solusi yang trivial biasanya disebutnya. Ini disebut sebagai solusi trivial. Kenapa disebut solusi trivial? Ya karena dia tidak ada yang menarik di sana. Ya pasti X-nya 0, Y-nya 0, udah pasti gitu. Nah, mungkin nggak sih kita punya solusi lain? Mungkin nggak sih kita punya solusi untuk kasus SPL homogen ini yang belakangnya sama dengan 0? Kita punya solusi lain di mana solusinya itu bukan trivial, artinya bukan X-nya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 0. Mungkin nggak gitu? Ya mungkin sebenarnya. Tapi akhirnya kedua garis itu haruslah berhimpit. Gitu. Jadi agar punya solusi non-trivial, solusi yang non-trivial itu artinya solusi yang X-nya tidak 0, bukan 0, Y-nya juga bukan 0. Maka kedua garis itu harus berhimpit.
artinya punya kemiringan yang sama juga. Punya kemiringan yang sama. Nah, tapi tadi kita sudah bahas kalau objek itu punya kemiringan yang sama, maka determinan dari A-nya itu harus sama dengan 0. Jadi kalau ini adalah A dikali R sama dengan 0. Nah, jadi terbalik dengan yang non-homogen. Kalau yang non-homogen itu, maka ketika kita bicara determinan A-nya sama dengan 0, maka dia tidak ada solusi. Ya. Tapi kalau yang SPL homogen, kalau saya pengen punya solusi non-trivial, artinya ini ya, jadi sebenarnya jadi solusinya sangat banyak. Solusinya infinitely many gitu ya. Infinitely many. Jadi solusinya tak hingga banyaknya. Kedua garisnya harus berhimpit, artinya punya kemiringan yang sama, maka determinannya harus sama dengan 0. Determinan koefisiennya. Jadi kalau yang ini justru determinannya matriks koefisiennya haruslah invertible. Tapi kalau yang homogen malah terbalik ya. Kalau kita pengen punya solusi yang non-trivial, maka matriks koefisiennya haruslah dia non-invertible. Oke, ada pertanyaan dulu? Nanti SPL homogen ini bakal sekali banyak kita pakai ketika kita bicara tentang ada yang namanya persoalan nilai eigenvalue problem. Ada pertanyaan dulu? Contoh ya. Kita belum ngasih contoh buat ngitung inverse. Kayak yang tadi ya. Matriksnya. Nah yang ini. Biar gampang. Karena determinannya udah dihitung. Nah, kita punya matriks A. Nah, tadi determinan dari A sama dengan 1 kan ya, udah dihitung. Nah, sekarang kita tinggal menghitung matriks kofaktornya. Kita tinggal ngitung matriks kofaktornya, berarti tinggal hitung aja. Berarti kan kofaktor 1, 1, berarti itu sama dengan min 1, 1 plus 1 dikali minor 1, 1. Berarti ini jadi 1 ya, minor 1-1-nya berapa? 1 yang ini, kita coret yang ini, berarti sisanya adalah berapa tuh? 2. Min 1, 2. Sama dengan 2 ya berarti? Iya, Pak. Nah, hitung lagi berarti kofaktor 1, 2. Berapa tuh? Min 1, 1 plus 2 dikali minor 1, 2. Min 2. Berarti min 1 kali. Ini kita geser deh. Min 1 kali 1, 2 kan berarti yang 0 ya? Iya. Berarti 1. Berarti min 2. Min 2, 1, 0, 2. Berarti min 1 kali min 4, 4. 4 ya. Faktor 1, 3. Min
1, 1 plus 3. Ini nomor 1, 3. Sama dengan 1 kali 1 min 2 1 min 2 1 1 min 1 1 min 1 1 ya. berarti 2 kurang 1 Min 1 1 ya. Min 1 ya. 1 atau min 1? 1. Min 2 kali min 1 2 1 ya. 1 Pak. Aha, berarti ini baru yang baris pertama, kemudian dihitung lagi yang kofaktor 1 4, 1 4, nggak ada 1 4, 2 1, langsung aja ya, min 1 kali 2 1 itu kan berarti yang min 2, berarti 1 0 min 1 enggak dong. 0 min 1 min 1 2 1. Oh iya. Benar nggak? 0. Berarti 1 min 1 1 2 2 plus 1 3. Ini aja ngitungnya terus, yang harus sabar. 2 3 0 berarti 1 0 1 min 1. 0 1 min 1 berapa tuh? Min 1 ya. Udah kofaktor 3 1. Ada yang minusnya mana? Ini minus. Jadi plus. Faktor 31 berapa? Nol min 1 1 0. Tuh. Faktor 32 Berarti 1 min 1 ya, 1 min 2 min 1 0. 2 min 1 0. Ini min 1. 2 min 2. Min 2 berarti 2 ya. 2 Kan ada min kali min 1. Satu lagi. 1 0 1 0 min 2 min 2 1 ya. 1 0 min 2 1. 1. berarti 1. Nah, jadi sini aja. Jadi A inverse, saya tulis dulu kofaktornya. Jadi matriks kofaktor A itu adalah 4 1 3 salah 2 2 4 1 1 3 1 1 2 1 ya. Jadi akhirnya inverse A inverse, karena ini adalah satu determinan A dikalikan kofaktor A ditranspos, jadi sama dengan, karena determinan A-nya 1, jadi 1 per 1, tinggal komponen A aja ditranspos ya. Jadi 2 1 1 4 3 2 4 3 2 1 1 1. Ini jadi inverse.
Anda bisa cek tentunya properti dari matriks inverse. Bahwa kalau saya punya A inverse dikalikan A, sama dengan A dikalikan dengan A inverse, itu harus sama dengan identitas. Yang kedua, determinan dari A inverse sama dengan 1 per determinan A. Yang ketiga, determinan A kali determinan A dikali B, kemudian di inverse itu sama dengan B inverse dikali A inverse. Anda bisa cek. Nah, sekarang kalau kita cek di sini propertinya, kalau saya kalikan A dikalikan dengan A inverse, sama dengan apa? Berarti matriks A-nya benar nggak sih identitas untuk ngeceknya? Karena matriks A-nya adalah 1, 0, min 1. Terus min 2, 1, 0. Kemudian 1, min 1, 2. Kalau nggak itu berarti dia ada yang salah. 2, 1, 1. 4, 3, 2. 1, 1, 1. Sekarang kita coba kalikan. Berarti 1 kali 2 ditambah 0 kali 4 ditambah min 1 kali 1. Berarti 2 kurang 1. 1 benar. 1, 0, min 1. Ya betul. 1, 0, min 1. Min 4 plus 4. Min 2 plus 3. Ya benar. Langsung aja lah, anggap aja benar. Tapi Anda bisa cek. Oke, ada pertanyaan dulu? Saya nggak tahu si ini bisa nggak ya, coba ya. Tadi berapa sih matriks A-nya? Matriks A-nya ada 1, 0, min 1. 1, 0, min 1, min 2, 1, 0. Min 1, min 2, 1, 1, 0. 1, 1, min 2, 2. 1, 2. Oh, 1, min 1. Benar kan ya? Ya, Pak. 1, 2. Invert. Benar, 2, 1, 1, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Nah, ini cara paling cepat ngitung inverse pakai komputer. Oke. Pertanyaan dulu? Tidak, Pak. Yang lain? Belum. Jelas ya?